لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita masuk metode berikutnya, yaitu taqdimus sa'ili min khilali su'alihi wa ijabatihi bima yunasibu halahu. Kita bisa mengartikan ini, yaitu memberikan sesuatu yang lebih terhadap si penanya, ya, disesuaikan dengan kondisinya. Artinya ketika seorang penanya dia bertanya masalah A misalnya, ya seharusnya kan kita menjawab hanya masalah A. Tapi kita lihat masalah A ini sangat berkaitan erat dengan masalah B. Maka yang ditanya menjelaskan tidak hanya masalah A, tapi dia juga tambah dengan masalah B. Ini ikhwah, ini dimaksud dengan taqdimus sa'il min khilali su'alihi wa ijabatihi bima yunasibu halahu. Di mana seorang guru ketika ditanya oleh muridnya, ya, ketika dia ditanya oleh muridnya, kemudian seorang guru melihat ada satu yang harus memberikan jawaban lebih daripada sekedar yang ditanya. Dilihat kondisi si anak memang sangat membutuhkannya, atau dilihat pertimbangan seorang guru, dia masalah ini saja dia nggak paham, apalagi masalah ini, sementara masalah yang dia masalah A saja nggak paham. Padahal seharusnya dia lebih harus memahami masalah B, karena masalah B lebih penting. Nah, dengan demikian seorang guru memberikan informasi, penjelasan lebih dari apa yang ditanyakan oleh sang murid. Ini termasuk satu metode yang baik, ikhwah, sehingga seorang guru yang memberikan jawaban tidak hanya memberikan satu faedah, tapi dia bisa memberikan faedah-faedah yang lain yang dianggap menurut guru itu juga tak kalah pentingnya atau lebih penting ketimbang apa yang ditanya oleh muridnya. Yatalaqqal muallimuna wal murabbun as'ilatan katsiratan min tulabihim wa talamizihim wa najidu anna katsiran minal muallimin wal murabbin yaqtasiruna fi ijabatihim ala muradis sa'il faqat la yata'addunahu. Seorang guru, ya, seorang guru dan murabbi, seorang guru ataupun seorang ustadz, pendidik, ya, mereka menerima banyak pertanyaan dari murid-muridnya.
Namun kita lihat para guru ini atau para pendidik ini, mereka hanya memberikan jawaban sekedar untuk menjawab pertanyaan saja, tidak lebih daripada itu. Ya. Kalau si muridnya menjawab masalah wudhu, ya wudhu saja. Kalau si murid bertanya dengan masalah salah satu permasalahan tauhid, ya itu saja. Dia tidak memberikan informasi yang lebih, yang terkadang yang lebih itu lebih penting untuk si murid ketimbang apa yang dia tanyakan. Demikian ikhwah. Jadi penulis mengatakan terkadang kita hanya melihat ya apa yang ditanya itu yang jawab, apa yang ditanya itu yang dijawab. Padahal ada suatu hal yang lebih penting dibandingkan apa yang ditanyakan. Wa tahqiqu ayyuqal. Ya, kita dapat mengatakan sebagaimana berikut, innal iqtisara ala muradis sa'ili faqad la yanbaghi fi kullil ahwal. Sesungguhnya hanya membatasi jawaban terhadap soal saja, ya terkadang kurang layak. Sebagai orang yang ditanya hanya memberikan jawaban yang ditanya saja, itu terkadang kurang layak, artinya kurang pas, kurang memadai. Jika dia hanya menjawab pertanyaan yang ditanyakan saja. Bal qad yakunu fi ba'dil ahyan ma yad'ul muallim ila ziyadati ala muradis sa'ili. Bahkan terkadang seorang guru itu dia seharusnya terpanggil untuk memberikan informasi tambahan dari sekedar menjawab pertanyaan si penanya. Wa tawdihi ba'dis masailil lati tata'allaqu bis-su'al, dan menjelaskan masalah-masalah lain yang terkait dengan pertanyaan. Demikian ikhwan. Kemudian au taqriru ba'dil masailil muhimmati wallati yumkinu rabtuha bisu'al, atau dia jelaskan ada perkara yang lebih penting dari pertanyaan tersebut, ya, yang mungkin bisa dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wadzalikal amru yashtaddu ila idza kana as-sa'il yaghlibu 'alaihi al-jahlu. Yang demikian lagi lebih dibutuhkan lagi jika seorang guru melihat muridnya memang benar-benar enggak faham tentang masalah ini. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ini kembali kepada seorang guru, di mana kepintaran dia, kemudian juga insting dia dalam melihat masalah ini, ya, ya, apakah memang perlu untuk dibahas. Demikian ikhwah. Seperti begini ikhwah. Seperti ketika ada seorang yang bertanya tentang masalah poligami. Ya. Masalah poligami. Tapi dia sendiri belum menikah. Ya, jadi kan ini dari pertanyaan dia tentang poligami, kita bisa melihat ini orang ini tentang pernikahan saja belum begitu paham. Kenapa dia tanya masalah poligami? Dengan demikian kita tidak hanya memberikan jawaban terhadap poligami, tapi kita lebih lagi memberikan yang jauh lebih penting, yaitu masalah pernikahan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Contoh lain ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, misalnya seorang bertanya masalah apa ya? Seorang bertanya masalah main bola misalnya. Seorang bertanya masalah main bola. Bagaimana kalau seandainya
si murid bertanya, gimana ya Ustadz apabila ketika main bola kaki teman saya terinjak oleh saya. Terkadang tertendang saya dia. Nah, nggak sengaja mungkin ya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini kita boleh jelaskan yang lain. Itu kita jawab, tapi ketika kita ketahui bahwasanya mereka main bola dengan memakai celana pendek tidak menutup aurat. Ya, kalau masalah tadi itu karena tak sengaja, taklah ada dosanya, kecuali kalau sengaja. Ya kita arahkan agar mereka berhati-hati, karena bagaimanapun kalau di sana ada unsur kesengajaan tetap berdosa. Tapi kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berhati-hati, tapi ternyata terinjak juga kaki teman, maka ya kita banyak-banyak istighfar. Demikian ikhwah. Tapi kita ingat bahwasanya ini anak juga perlu dikasih tahu tentang masalah menutup aurat ketika main bola. Nah, demikian ikhwah. Maka kita jelaskan juga satu hal yang penting, kalian ketika main bola jangan sampai membuka aurat. Demikian ikhwah. Ya. Masalah ini lebih penting ketimbang yang terinjak tadi. Kalau terinjak bisa dosa, dia bisa berdosa kalau memang sengaja, kalau nggak sengaja nggak berdosa. Tapi kalau menutup aurat, ini kan memakai celana pendek, ini kan unsur kesengajaan. Berapa banyak kaum muslimin mereka menekankan supaya kaum muslimah, mungkin anak gadisnya, mungkin istrinya supaya menutup auratnya, tapi dia sendiri tidak tahu. Dia sendiri sebagai ayah, dia sendiri sebagai anak laki-laki tidak tahu mana aurat yang harus dia tutup. Demikian ikhwah. Berapa banyak kaum muslimin ikhwah mereka menyuruh mungkin muslimah yang lain atau adik-adiknya atau anaknya nggak boleh memakai pakaian ketat. Tapi berapa banyak kaum muslimin ketika berolahraga memakai pakaian ketat, di mana tempat auratnya itu ditutupi dengan sirwal atau celana yang ketat. Kan tentu tidak boleh, sama seperti perempuan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ketika kita melihat seorang laki-laki dia murid kita mungkin, ya dia bertanya, Ustadz, apakah boleh seorang perempuan itu memakai pakaian yang ketat? Kita lihat dia memakai pakaian yang ketat. Kita katakan, ya tidak boleh, ya. Mungkin pertanyaannya dia bertanya, ya Ustadz, bolehkah seorang wanita membuka aurat sementara dia memakai pakaian ketat? Ya, celananya celana ketat, celana legging misalnya, ya. Maka kita jelaskan tentunya nggak boleh karena hadis Rasulullah SAW begini. Tapi ada satu hal yang lebih penting untuk kita jelaskan ke dia, yaitu syarat menutup aurat haruslah pakaian yang dipakai itu harus lapang. Seperti kamu itu nggak boleh. Nah, demikian. Celana yang kamu pakai itu ketat, membentuk aurat, nggak boleh. Ini namanya ikhwah informasi tambahan yang kita lihat lebih penting ketimbang apa yang dia tanyakan. Ya, demikian ikhwah. Atau mungkin informasi tersebut terkait sejajar, tapi sangat penting kaitannya dengan pertanyaan tersebut. Itu ikhwah. Kita lihat bagaimana rincian dalam masalah ini. Wa ilaika at-tafsil. Berikut rinciannya. 1. Muamalatus sa'il min jihatil jahli. Kita perlakukan si penanya dari sisi ketidaktahuan dia. Contohnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dia berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Ya Rasulullah, kami naik kapal atau naik sampan. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'. Sementara kami hanya bawa air sedikit. Fa idza tawadda'na bihi atashna. Kalau kami gunakan air yang kami bawa itu untuk wudu, kami bisa kehausan. Berarti air yang dibawa itu hanya cukup untuk minum. Afana tawadda'u mimma il bahr. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Sungguh
laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ikhwah, tadi kan yang ditanya, afana tawadda'u mimma'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air wudu, dengan air laut? Kan ini hanya ini pertanyaannya. Tinggal jawabannya boleh atau tidak. Kan begitu ikhwah. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yulahid, dia melihat ada satu catatan yang penting yang harus diketahui oleh si penanya. Bukan hanya sekedar apa status air laut, apakah dia boleh digunakan untuk wudu ataukah tidak. Bukan hanya itu, ada satu hal yang juga tak kalah pentingnya terkait dengan status air laut. Maka beliau pun menambah informasi yang lain yang juga sangat erat hubungannya. Apa itu? Wal hillu maitatuh, dan bangkainya halal. Demikian ikhwah. Jadi dengan demikian ketika ketika air laut itu boleh digunakan untuk wudu, sementara di laut itu sendiri banyak sekali makhluk-makhluk laut yang konon kabarnya lebih banyak dibandingkan di darat. Demikian ikhwah, maka bangkainya juga halal. Artinya kalau kita temukan ada mungkin ikan yang mati begitu sementara dia masih segar, maka silakan dimakan. Demikian. Atau ketika kita dapat ikan, maka tak perlu disembelih-sembelih sebagaimana kita menyembelih hewan darat. Udah, letakkan saja di atas, tidak di air, angkat dia dari air, mati dia, sudah boleh dimakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Tapi tentunya janganlah kita santap sementara dia masih belum mati, karena sebagian orang ada yang merasa karena untuk mempertahankan fresh masakan tersebut, maka dipotong-potonglah hewan laut ini sementara dia masih bergerak-gerak. Bahkan ada yang satu hal yang kita juga melihatnya geli, di mana ketika dia makan tuh masih gerak-gerak seperti dia makan cumi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini silakan Anda makan hewan-hewan laut tanpa disembelih sebelumnya. Ya, tanpa disembelih sebelumnya, tapi janganlah dimakan hidup-hidup, ya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Itu dia. Ini pengetahuan tambahan, ya. Beda kan halnya dengan hewan darat. Hewan darat ketika kita mau memakannya, ya kita harus sembelih dahulu. Kambing, Anda mau makan kambing, silakan. Kambing adalah hewan yang halal dimakan, tapi sembelihlah dia dengan sembelihan yang ada aturannya. Sembelih dia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembelih dengan nama-nama yang lain. Kalau Anda sembelih dengan nama yang lain, maka hewannya menjadi haram. Kalau Anda menjumpai hewan tersebut mati, walaupun hewannya halal tapi dilihat mati dengan tanpa disembelih, maka dia jadi bangkai. Dan bangkainya haram. Nah, demikian ikhwah, bangkainya haram, enggak dibolehkan. Seperti hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu, ya, hewan yang ditanduk, wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu, hewan yang mati kan ditanduk, yang mati dikarenakan tercekik, wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu, mati dikarenakan jatuh, wan natihatu, dan yang mati dikarenakan ditanduk oleh temannya, wal mauqudatu, hewan yang mati dikarenakan dilempar. Nah, ini semua mayat-mayat dikatakan bangkai yang tidak boleh kita makan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Beda halnya dengan laut. Beda halnya dengan hewan-hewan laut. Adapun hewan-hewan laut, ya kita angkat saja dia dari air, dia nggak akan bisa hidup. Kalau dia sudah mati, silahkan Anda makan. Itu namanya al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Suci airnya dan halal bangkainya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Qala Ar-Rafi'i, berkata Imam Ar-Rafi'i,
lamma arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtibahal amri ala sa'il fi ma'il bahari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya si penanya tidak faham tentang status air laut, asfaqa ayashtabiha alaihi hukmal maitati, beliau merasa kasihan, ya, jangan-jangan dia juga tidak memahami apa hukum bangkai lautnya. Waqad yabtali bihi raqibul bahri, dan ini tentunya satu hal yang bisa dialami oleh orang yang melaut, yang suka melaut. Karena penting ikhwah, ya, dia bisa cari makan di laut, ya, dia bisa mengkonsumsi hewan-hewan laut. Demikian, ini penting sekali bagi mereka. Ya. Kalau seandainya hanya air, terus mereka makannya gimana? Nah, demikian ikhwah. Makanya Rasulullah berpikir bahwasanya ini penting mereka untuk mengetahui hukum tentang hewan-hewan laut. Maka fa'aqibal jawaba ala su'alihi bibiyani hukmil maitah. Oleh karena itu beliau tambah lagi penjelasan terkait dengan hukum makan hewan lautnya, hukum makan bangkainya. Waqala Ibnul Arabi, berkata Ibnul Arabi, wa dzalika min mahasinil fatwa. Ini termasuk keindahan orang yang berfatwa. Ayyuja'a fil jawabi bi aktsari mimma yus'alu anhu. Ya, di mana si mufti, ya, ini merupakan kepiawaian seorang mufti, di mana dia memberikan jawaban lebih dari apa yang ditanya, tatmiman lil faidati, untuk menyempurnakan faedah bagi si penanya, wa ifadati lil ilmil akhar ghairu mas'ulin anhu, dan memberikan ilmu yang lain yang tidak ditanyakan. Tadi kan yang ditanyakan hanya status air laut, kan nggak ditanyakan ya bangkainya, nggak ditanyakan bagaimana status hewan laut, boleh dimakan atau tidak, bangkai yang hewan laut air boleh dimakan apa tidak, kan nggak ditanya. Tapi Rasulullah lihat ini penting, ya, makanya beliau tambah informasinya, tidak hanya menjawab tentang status air laut. Kemudian ikhwah, wa ta'akkadu dzalika 'inda dhuhuril hajati ilal hukmi kama huna. Dan lebih penting lagi di saat kita melihat, ya, di saat kita melihat bahwasanya dia seharusnya harus lebih bertanya lagi terkait dengan masalah bangkai laut, bangkai hewan yang ada di laut. Kama huna, sebagaimana di sini. Demikian ikhwah. Li'anna man tawaqqafa fi tuhuriyatil ma'il bahri fahuwa 'anil ilmi bihalli maitatihi. Ma'a taqaddumi tahrimil maiti asyaddu tawaqqufan. Karena orang yang tidak mengetahui kesucian air laut, ya, berarti dia lebih nggak tahu lagi tentang bolehnya dimakan hewan-hewan lautnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini Rasulullah menangkap sinyal ini orang nggak paham, benar-benar nggak paham. Air laut saja dia nggak paham kalau itu boleh digunakan untuk wudhu, apalagi masalah hewan-hewannya. Nah, demikian ikhwah. Ya, tentang air laut saja dia nggak paham. Sama seperti ini ikhwah, kalau ada orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana kaifiat berwudu? Kamu nggak tahu, nggak pernah. Saya baru belajar, saya baru hijrah, baru sholat juga, baru mau sholat. Ikhwah, kalau dia tidak tahu bagaimana kaifiat tata cara wudu, lebih nggak tahu lagi bagaimana kaifiat mandi junub. Demikian ikhwah. Jadi Rasulullah menangkap sinyal ini ikhwah, sehingga beliau memberikan informasi yang lebih yang juga tak kalah penting. Ya, jadi kalau orang ini tidak mengetahui tentang bagaimana status air laut,
bahwasanya air laut itu suci, boleh digunakan untuk berwudu, berarti dia pasti lebih tidak tahu lagi apa hukum bangkainya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa nahnu huna nalmisu hikmata Rasulullah SAW fi bayan hukmil jadid lidzalika as-sa'il. Di sini kita bisa melihat, menangkap sinyal hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum yang baru di luar apa yang ditanyakan oleh si penanya. Li'anna man sa'ala an tahuriyatil ma'il bahri wa jahli hukmihi wa jahila hukmahu, karena orang yang bertanya tentang status air laut dan tidak mengetahui tentang hukumnya, fala in yajhalu hukma maitatihi min babil aula, tentunya tidak mengetahui hukum bangkainya itu lebih lagi. Demikian ikhwah, kama qalahu Ibnul Arabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Arabi. Demikian ikhwah, ini uslub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pelajaran, ya, dalam memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabat beliau, sehingga para sahabat itu ikhwah melihat Rasulullah menggunakan berbagai macam metode pengajaran, mereka itu tidak pernah bosan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika seorang bertanya dengan satu permasalahan, Rasulullah memberikan jawaban lebih, dia merasa lebih puas dari sekedar jawaban yang ditanyakan. Seperti ini ikhwah, ya, seperti ini. Dan yang seperti ini banyak terjadi ikhwah di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian. Kita juga sebagai guru membimbing anak-anak didik kita, ya, membimbing anak didik kita harus memahami, ya, harus memahami apa yang selayaknya kita berikan kepada anak-anak murid kita. Ketika dia bertanya satu permasalahan dan kita melihat ada permasalahan lain yang jauh lebih penting untuk dia, kita bisa mengingatkan dia. Ya, pandai-pandailah kita membuat hubungan antara pertanyaan si murid dengan apa yang akan kita sampaikan, yang kita lihat itu jauh lebih penting dari apa yang ditanya. Di samping kita memberikan memberikan jawaban terhadap pertanyaan, kita juga memberikan informasi yang lebih, yang menurut kita bahwa informasi ini lebih layak untuk diketahuinya ketimbang yang tidak kalah lebih penting dari apa yang sekedar dia tanya. Seperti kejadian ini, seorang sahabat yang bertanya hanya tentang status air laut, apakah suci atau tidak, apakah boleh dipakai untuk wudu apa tidak. Rasulullah menjawab iya, dan juga ditambah dengan bangkai lautnya. Kita juga ikhwah ketika mendengar hadis ini, kita juga akhirnya mendapatkan dua ilmu pengetahuan, bahwasanya kita boleh berwudu dengan air laut. Jadi gimana dengan kumur-kumur? Ya kumur-kumur sekalian, kumur-kumur, cuci muka dan seterusnya. Ya, selama dia masih dikategorikan air laut, maka dia boleh untuk berwudu. Mungkin sebagian orang melihat, air laut itu kan nggak beda ya dengan air yang di darat. Mungkin dia mengira bahwasanya karena air laut itu asin, jadi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Mungkin sahabat ini juga berpikir seperti itu tadinya. Loh, biasanya kan dia di darat, dia berwudu dengan air tawar. Sementara ini air laut ini kan asin. Masa berwudu dengan air asin sih? Apakah dibolehkan? Makanya itu yang ditanyakan oleh sahabat tadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya tentunya ini pastilah sahabat-sahabat yang jarang-jarang ke laut. Mungkin dia orang yang darat, kemudian sekali-sekali ke laut gitu ya. Maka dia tanyakan. Tapi kalau sahabat-sahabat yang biasa melaut, tentu mereka sudah familiar dengan hukum-hukum seperti ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam hadis ini ketika Rasulullah katakan ma'ul bahr tahuru ma'uhu al-bahru tahuru ma'uhu wal hallu maitatuhu, halal suci airnya dan halal bangkainya.
bangkai laut, bangkai hewan-hewan laut itu halal. Ikhwah, apabila seorang thalibul ilmi melihat hadis ini dan para ulama-ulama melihat hadis ini sebenarnya bukan hanya satu faedah, bukan hanya dua faedah, bahkan ada faedah-faedah yang lain. Bisa juga diambil mafhum mukhalafahnya. Apabila Rasulullah menekankan bahwasanya bangkai hewan-hewan laut itu tidak haram, berarti bangkai hewan darat haram. Nah, demikian ikhwan, ya. Bisa diambil disimpulkan dari sini. Walaupun memang ada juga hadis-hadis yang lain, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis Rasulullah SAW yang jelas menyatakan bangkai hewan itu, ya, bangkai hewan itu haram. Seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, diharamkan atas kalian bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Di situ ada bangkai. Ya. Orang-orang yang tidak biasa melaut ketika mendengar ayat ini, mereka mengira sama hukumnya bangkai hewan darat dengan bangkai hewan laut. Makanya di laut itu juga ada bangkai. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Rasulullah SAW mengkhawatirkan jangan-jangan dia menyamakan antara bangkai hewan laut dengan bangkai hewan darat. Demikian ikhwah. Sehingga dia nggak berani makannya, padahal dia akan berbeda. Masya Allah ikhwah. Ini suatu hadis yang sangat luar biasa, ya, luar biasa. Dan kalau kita lihat, Imam Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan hadis ini hadis yang pertama dalam kitab Bulughul Maramnya, dalam kitab Taharah. Ya, menunjukkan hadis ini Masya Allah singkat tapi banyak sekali hikmah-hikmah, faedah-faedah hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Allahu a'lam bissawab. Termasuk juga uslub, metode dalam memberikan pengajaran, di mana seorang muallim, seorang guru, seorang pendidik boleh memberikan jawaban yang lebih dari sekedar jawaban yang ditanyakan, jika dia melihat hal ini sangat penting untuk diketahui sang murid, atau menurut dia ada perkara yang jauh harus dia ketahui ketimbang apa yang dia tanyakan. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kita masuk hadis kedua. Ya. An Abi Jarir Al-Hujaimi, qala, dia berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Kata Abi Jarir Al-Hujaimi, aku melihat seorang laki-laki, ya, sedang memberikan wejangan-wejangannya. Orang-orang tidak ada satu ucapan pun kecuali mereka ambil dari laki-laki ini. Jadi tidak ada satu kalimat pun kecuali langsung mereka ambil. Mereka ada yang mencatat dan seterusnya. Ya, pokoknya semua yang diucapkan laki-laki ini langsung diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau murid-muridnya. Abi Jarir Al-Hujaimi pun merasa heran, ini siapa orang ini? Setiap kalimat yang diucapkan itu bagaikan butiran-butiran permata yang diperebutkan oleh orang yang mendengarnya. Seolah mereka tidak membiarkan ada satu kata pun yang terjatuh, yang terluput dari pemikiran mereka, dari hafalan mereka. Siapa nih orang ini? Sementara dia nggak pernah lihat ada orang seperti itu. Ya, dia tidak pernah melihat ada orang yang diperlakukan seperti itu. Fakultu, maka aku pun bertanya, man hadza? Siapa orang ini? Tanya Abi Jarir Al-Huzaimi. Qalu hadza Rasulullah. Orang-orang menjawab, dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Qultu alaikas salam ya Rasulullah maratain. Langsunglah aku mengatakan alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah, 2 kali. Qal, lantas beliau mengatakan, la taqul alaikas salam. Jangan kamu katakan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyyatul mayyit. Karena ucapan alaikas salam itu adalah ucapan tahiyat, ya, untuk mayat. Ucapan tahiyat, ucapan salam untuk
untuk mayat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Terus kalau kita perhatikan, apa sih hubungan hadis ini dengan metode memberikan jawaban lebih dari sekedar apa yang ditanyakan? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang datang, ya. Jadi di sini orang Arab ada Abu Jarir Al-Hujaimi mengatakan kepada Rasulullah SAW, alaikassalam ya Rasulullah. Lantas Rasulullah mengatakan, la taqul alaikassalam fa inna alaikassalam tahiyatul mait. Insyaallah akan kita bahas di kajian akan datang dan hubungannya dengan metode pengajaran yang sedang kita bahas. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.